Perkenalkan, nama saya Sarmadi SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 165/3 Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, sekaligus sebagai mahasiswa PPG BIK 2 dalam jabatan tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 2410 211 235. Pada hari ini melaksanakan ujian kinerja di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik dengan metode project based learning. Selamat menyaksikan. Semuanya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. sebelumnya kita tepuk semangat. Kita tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Bisa. Coba tepuk semangat. Kalau ada yang tidak semangat berarti tidak ada mandi pagi ya. Semuanya ada mandi pagi? Ada. Alhamdulillah. Mandi pagi itu bagus. Apa gunanya kita mandi pagi? Adalah untuk menyehatkan tubuh supaya kita dalam belajar segar dan pelajaran disampaikan oleh guru kita, bapak kita nanti mudah untuk ditanggapinya. Makanya kita diharuskan mandi pagi. Apa ternyata ada yang tidak ada hari ini? Nah, kalau gitu kita absen dahulu. Nanti waktu bapak sebutkan nama, bapak minta kalian itu jawab dengan jelas dan acungkan tangan. Hadir pak, jangan diam. Kalau kita diam, itu dibilang orang penakut. Ya, mengerti? Nadira. Hadir. Yang ketiga Azkia. Hadir. Yang keempat Rapi. Hadir. Yang kelima Hamizam. Hadir. Yang keenam. Baik, sebelum kita ke pelajaran dahulu, kita baca doa. Sebelum kita berdoa, kita speaking. Bisa tangan ke atas? Bisa. Oke, kita ikuti video ini. Coba semuanya berdiri. Ikuti semuanya, keluarkan suara. Tangan ke atas, pundak melintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takut, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Bulan melihat di pada pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa.
sebelum pelajaran kita dimulai, kita terlebih dahulu berdoa kepada ketua kelas. Bapak minta untuk memimpin doanya ke depan. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan kita kelas duduk kembali ke tempatnya. Baik, sebelum pelajaran kita dimulai, untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, kita mulai. Kita ikuti ini. Semuanya. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merayakan umur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Pelajaran kita hari ini ialah memasuki usia balik. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, ada nggak yang tahu pelajaran kita minggu kemarin? Apa? Silakan. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Bagus. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Itu pelajaran kita minggu. Bapak jelaskan tentang usia balik. Kita bacakan terlebih dahulu capaian pembelajaran kita. Yaitu capaian pembelajaran kita adalah yang itu peserta didik mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, dapat membuat mapping sederhana mengenai tanda-tanda usia balik. Dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, itu tanda-tanda usia balik tadi ada pandangan ilmu fikih dan ada pandangan ilmu biologi. Sehingga tertanam sikap bertanggung jawab dan taat beribadah. Adapun tujuan daripada kita mempelajari usia balik ini adalah, atau tujuan pembelajaran kita, yang pertama,
peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah ilmu tentang hukum-hukum Islam. Itu makanya dikatakan ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi atau ilmu tentang kejiwaan. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan sikap bersyukur. Tahu kamu bersyukur? Apa itu bersyukur? Yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menemukan rasa syukur kita? Dengan melaksanakan ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan taat beribadah serta dan tanggung jawab. Itu daripada tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, baik, perhatikan gambar berikut ini. Semua manusia akan tumbuh lebih besar. Sekarang Bapak tanya kalian, di manakah kita atau pasal kita atau kamu sekarang? Kita berada di mana? Yang pertama ada bayi. Yang kedua balita. Yang ketiga anak-anak. Yang keempat pemuda atau remaja. Yang kelima dewasa. Yang keenam lansia. Apa arti lansia? Lanjut usia. Bagus, lanjut usia atau kakek-kakek atau nenek-nenek bagi yang perempuan. Sekarang Bapak tanya, berada di manakah kita sekarang ini? Anak-anak. Dan Bapak tanya, lalu kita berada pada anak-anak. Berapa umur kita? Coba kita hitung dari kelas 1 sampai kelas 4 sekarang. Berapa umur kita? Coba. Bagaimana? Berapa umur kita? Kelas 4 sekarang berapa? 9. Berarti umur kita sekarang ialah 9. Bagaimana perkembangan tubuh kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 4? Apa masih anak-anak atau sudah besar? Berarti sudah meningkatkan atau sudah besar. Tentu kalian mengalami perubahan fisik sesuai dengan perkembangan kita atau perkembangan kalian. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik. Selanjutnya, apa itu balik? Ada yang tahu dengan balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata Arab yang secara bahasa artinya sampai. Maksud sampai di sini telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan, bukan disebut lagi anak-anak. Itu yang dimaksud daripada balik tadi. Secara adapun tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, ini menurut ilmu fikih. Ya, ada yang tahu? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui dan mampu membedakan mana yang baik, yang buruk. Jadi yang pertama harus bisa membedakan antara yang baik, yang buruk. Pak tanya kalian, mencuri itu baik atau buruk? Buruk. Berarti kalian tahu membedakan. Salat itu baik atau buruk? Baik. Itu yang dikatakan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki.
Kalian ada mengalami mimpi basah? Tidak, kan? Lanjut. Yang kedua, telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi siapa? Bagi perempuan. Nah, bagi laki-laki sudah mengalami mimpi basah tanda balik, sedangkan bagi perempuan mengalami menstruasi. Lalu apa saja kewajiban kita setelah balik, setelah umur 15 tahun? Yang pertama mengerjakan sholat. Berapa sholat sehari semalam? 5. Sholat subuh berapa? 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya. Lalu subuh sudah. Jadi berapa rakaatnya kita sholat sehari semalam? 7 bagus. Itu makanya setelah kita balik, kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu sehari semalam, yang 17 rakaat. Yang kedua, menutup aurat. Nah, Pak tanya, mana aurat laki-laki? Batas aurat laki-laki? Bagus. Siapa angkat tangan? Coba satu aja. Pak tidak ada. Mana ukuran aurat laki-laki? Coba bisa angkat tangan. Tadi dibilang. Coba Pak minta 1 orang saja. Nah coba Abdil. Coba aurat laki-laki. Dari pusat ke 100 untuk Abdil. Tepuk tangan. Itu aurat laki-laki dari pusat ke lutut. Itu batas. Maksudnya apa? Ketika kita mengerjakan sholat, bagi laki-laki tutup dari sini hingga ke lutut, ke bawah lutut. Kalau terbuka boleh kita mengerjakan sholat kalau tidak ada perkakas sholat yang diharuskan kita untuk memakainya. Boleh. Untuk laki-laki batas lutut, batas pusat ke lutut. Dan juga kalau kita keluar rumah, bagi laki-laki kita tutup aurat kita dari lutut ke dari pusat ke lutut. Lalu yang perempuan, sudah. Yang perempuan mana batas auratnya? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang perempuan 100 tadi? Hana 100 Hana tangan. Nah, kalau aurat perempuan dari aurat perempuan maksud apa? Seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Makanya kalian dalam sholat itu pakai mukena. Tahu mukena? Nah, bawah itu pakai kaos kaki. Tidak boleh nampak kaki. Makanya kita lihat sering orang pakai kemana-mana tutup pakai ini cadar kadang. Karena itu merupakan aurat perempuan. Kenapa disebut aurat? Ialah sesuatu yang tidak boleh dipamerkan di hadapan orang yang bukan muhrim. Bagus. Lalu yang yang ketiga, kewajiban kita setelah balik, yaitu menuntut ilmu. Baik itu ilmu dunia seperti kita belajar sekarang, belajar biologi, belajar matematika, belajar IPA, itu ilmu dunia. Nah, kalau ilmu akhirat, kita belajar tentang sholat, tentang puasa. Nah, itu makanya kita kewajiban setelah balik tadi ialah menuntut ilmu. Sebelum anak Pak akan bagikan tugas kepada kalian, yaitu dalam 2 kelompok. Kalian akan membuat peta konsep, ya. Nanti kalian kerjakan, Bapak bagikan kelompok. Baik, kelompok 1 Patan. Mana Patan? Nah, kelompok 1 ya. Lalu kelompok 2. Kelompok 2 1 Hamizam. Mana Hamizam? Yang kalian buat peta konsep untuk kelompok 1, kelompok 2 ini. Kalian tempel di karton, nanti kalian kerjakan ke depan.
Ya. Hanya untuk kelompok 1. Nah. Silakan kerjakan. Kalian silakan diskusikan sama-sama. Ya. Ya, konsepnya. Kelompok 2 paham? Oke. Silakan kerjakan. Kelompok 2. Ya, kerja sama-sama ya, jangan satu orang saja. Kerja kelompok. Sudah selesai, Pak. Selesai. Kata nih. Kelompok 1. Nama kelompoknya dibuat ya. Dibuat ya, sama nama kelompok itu. Nama kelompoknya nggak ada dibuat. Nama kelompoknya ada pena? Enggak, ada Ada. Nah. Ini penanya sama Bapak. Buat kami kelompok berapa kalian? Buat ya, kelompok. Nama kelompok berapa kalian? Masukkan nama anggota kita, kelompok berapa kalian? Nah, kelompok 2 buat nama kelompoknya, nama orang. Nah, ya. Ya, jangan lupa nama-nama kelompoknya, nama-nama kalian.
tengah saja. Ya. Sering nggak apa-apa, nanti kita jelaskan gitu kan. Terus. Kelompok satu. Nih, kita dalam nih, makan. Ini masih janggal nih. Ini bagus ini. Nah. Nah, kelompok satu sudah selesai. Sudah selesai. Kelompok dua. Oke. Nah, kalau sudah selesai kita tadi, jadi selanjutnya kalian bacakan hasil daripada peta konsep kelompok kalian masing-masing. Semuanya boleh tampil ke depan, satu orang untuk membacakan hasilnya dan sebut nama-nama kelompok kalian. Kami dari kelompok satu, ini terdiri dari ini hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat peta konsep tentang apa kalian kerjakan. Ya, paham? Nah, silakan silakan kelompok satu dulu. Ya, keras suaranya, keras ya, dengan nggak kedengaran suaranya dari kelompok lain. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tanda balik menurut buku teori. Sebelum itu kami menggunakan Nama-nama kelompoknya. anggota. Ya. Yang pertama ada Askia, Susana, yang kedua ada Nadira, ketiga ada Fatang, dan keempat ada Rahim. Oke. Jadi Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk laki-laki yang pertama mimpi basah, yang kedua tumbuh jakun, ketiga suara semakin berat, keempat tumbuh rambut di bagian tertentu. Bagi perempuan, yang pertama mengalami haid atau menstruasi, yang kedua tumbuh bulu atau rambut di bagian tertentu, ketiga payudara mulai tumbuh, keempat suara semakin menyaring. baiklah. Terima kasih untuk kelompok satu. Tepuk tangan kelompok satu. Oke.
100 untuk kelompok 1 kembali ke tempatnya. Tahu tempat duduk kalian? Silakan. Ya. Sudah kelompok 1. Nah, kita dengarkan lagi daripada hasil peta konsep kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan peta konsep kalian. Ini adalah hasil karya kami peta konsep kelompok 2. Sebelum saya memulai mempresentasikannya, saya akan mengenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok ini. Pertama ada Abdil, Hamizam, dan saya sendiri, Hana. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang larangan bagi yang berhadas besar. Yang sedang berhadas besar, pertama tidak boleh melaksanakan sholat. Kedua, tidak boleh membaca Al-Quran. Ketiga, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Keempat, berdiam di masjid. Dan yang terakhir, berpuasa. Itulah larangan-larangan bagi seseorang yang sedang berhadas besar. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. 100 untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali ke bangku masing-masing. Ya. Semuanya pekerjaan kalian sangatlah bagus. Jadi daripada hasil kalian, Bapak kasih nilai 100 untuk semuanya. Nah, selanjutnya adapun kesimpulannya pelajaran kita yaitu balik berarti telah sampai usia kedewasaan, ya, yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Mencapai usia kedewasaan yang telah dibebani konsekuensi kewajiban syara. Apa kewajiban syara tadi? Seperti kita diperintahkan mengerjakan sholat, diwajibkan kepada kita. Kalau kita tinggalkan sholat bila kita telah mencapai usia balik atau memasuki usia kedewasaan, maka kita berdosa. Ya, dosa itu adalah merupakan hukuman orang-orang yang berbuat salah terhadap agama sehingga diberi dosa baginya. Dan apabila seseorang mengerjakan kebaikan, dia diberi lagi berupa pahala. Lalu yang kedua, menutup aurat. Nah, juga ada tadi Bapak bilang menutup aurat orang laki-laki antara pusat dengan lutut. Sedangkan perempuan selain telapak tangan dan muka semuanya aurat, tidak boleh kalian pamerkan di hadapan orang umum. Itu dosa besar dan lain sebagainya. Serta telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah daripada kesimpulan pelajaran kita hari ini, daripada seseorang telah memasuki usia balik. Baik, untuk selanjutnya Pak kasih tugas kalian jadikan PR dan kumpulkan pada minggu depan. Adapun hasil pelajaran kita hari ini Bapak cukupkan sampai sekian. Dan sebelum kita tutup, sebelum kita pulang, marilah kita membacakan doa setelah belajar. Silakan semuanya berdiri. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum